Berarti pakai janda ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore John. Gimana kabar kalian? Sehat kan? Nah, di video kali ini kita akan nge-review stasiun kopi yang berada di Umbud-Umbud. Kenapa namanya stasiun kopi? Cukup aneh memang karena tidak ada stasiun di sini. Mau tahu? Ikutin terus. Tapi sebelumnya kita akan ngeliat furniture apa saja yang ada di stasiun kopi. Let's go, masuk. Oke, yang pertama kita lihat di depan ada meja bentuknya bulat ya, dan kursinya juga bulat. Yang paling unik itu adalah kakinya. Kakinya ini dibuat sederhana, tapi terlihat kokoh ya, dan menggunakan kayu pinjer join. Nah, pinjer join ini biasanya pabrikan ya yang diolah. Tapi yang buat adalah ownernya. Nah, itu yang buat penasaran. Kita masuk ke dalam sedikit. Di sini ada meja. Guys, meja ini mix antara kayu dengan besi. Dan menggunakan juga top table-nya pinjer ya, join pinjer, dan di sini dikasih kayu jati Belanda. Tapi ini bener jati Belanda atau tidak, kita tanya langsung sama orangnya. Masuk sedikit, kita ngelihat di sini studio untuk teman-teman ngopi lagi pengen nyanyi atau santai ya. Dan di sini kita lihat jam dinding besar. Ya, ini biasanya online juga banyak ya, dan menggunakan yang namanya bahan akrilik. Konsepnya bagus, simple, cuman ada bacaan stasiun kopi, nggak ribet. Nah, ini, wah, ini perlu kita pertanyakan nih nanti sama si Om, ya ownernya. Seperti memang tempat masuk stasiun lama. Apakah ini memang awal konsepnya atau tidak? Ownernya nanti jelasin. Yuk, kita masuk lagi. Untuk dinding sebelah sini guys, ya, untuk dinding sebelah sini adalah foto-foto sejarah menceritakan tentang Asahan atau Kisaran pastinya ya. Ada kantor pos, ada juga PT BSP, ada juga ini Jalan Imbon. Ya, jadi kawan-kawan yang di sana yang nggak tahu Kisaran bisa cek langsung di Google, langsung ada foto-foto jadul atau tempo dulu Kisaran. Nah, untuk konsep yang sebelah sini juga sama, tapi ini lebih private ya, untuk 3 orang saja. Tempatnya cozy, ya ada daun-daun sedikit lah di kayunya, pagar-pagarnya. Yang paling seru adalah ini yang buat ownernya sendiri. Oke, dan di sini ada backdrop, simple aja, nggak banyak-banyak, dengan hiasan keramik telur. Dan untuk baristanya, di belakang ada backdrop, mungkin logo ya dari stasiun kopi ya, menggunakan bahan apa kita nanti tanya sama sang owner. Untuk meja barnya simple sekali, minimalis, dan ini yang buat saya tertarik, tidak ribet, pengerjaan rapi, luar biasa, dan penasaran sekali siapakah orangnya. Jangan kemana-mana. Ups, tunggu dulu guys, ada yang ketinggalan nih. Untuk mendukung Krimkul semakin berkarya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Karena subscribe itu gratis. Terima gaji. Oke John, nah sekarang kita jumpa dengan sang owner, yaitu Om Sudar. Selamat sore Om Sudar. Oke, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat. Oke Om, nggak banyak sih
cerita atau pertanyaan untuk Om di sore hari ini, karena yang mau tahu langsung aja datang kemari. Oke, kawan-kawan, kenapa Om stasiun kopi? Ya, mulanya begini. Dulu banyak kita planning ya, rencana tuh nama stasiun. Terakhir kita ketemu stasiun kopi, maksudnya tuh supaya tempat kumpul. Oh, stasiun. Iya, stasiun orang yang ngopi di sini. Oke. Kalau kebiasaan kan kalau stasiun kereta api. Ya, benar. Ya, stasiun bus, ya kan. Ya. Jadi ini stasiun orang yang ngumpul pada minum kopi di sini. Oh, luar Itu biasa. target kita rencana. Karena posisinya tidak ada stasiun. Nggak ada stasiun. Nah, Oke. Sebelumnya Om memang pecinta kopi, suka kopi atau gimana nih? dibilang apa? Bukan pecinta tapi suka. Suka ya. Hari-hari selalu ngopi lah ya. Hari-hari kopi, kadang-kadang teh, gitulah. Tapi ya tetap suka kopi. Oke Om. Nah, basic Om sebelumnya nih apa nih? Kenapa bisa buka warung kopi yang dibilang paling kece saya rasa untuk furniture yang ada di sini? Saya nggak ada kaitan sama bangku, meja atau furniture ya. Oke. Saya kebetulan kerja di perkantoran. Perkantoran. Ya, kebetulan seperti audit ya. Audit. Kenal audit ya. Basic yang megang las, megang ketam, megang itu belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali. Nah, So, gimana nih? Yang saya tahu nih dari teman-teman, makanya saya langsung kemarin nih, yang buat furniture yang ada di sini nih Om dan juga bengkel las pastinya ya. ya. Jadi begini, ya kebetulan pekerjaan background kita ya, pekerjaan ya. Dulu kan saya internal audit, Ya. controller di beberapa perusahaan. Oke. Ya, saya sering ke daerah-daerah, otomatis namanya kita di daerah, Ya. kita nongkrong di kafe-kafe yang ada di Daerah tersebut. daerah tersebut. Seperti mungkin di Palembang, Jakarta, Kalimantan, ya mungkin sampai ke luar juga ya. Jadi saya lihat terutama di Bandung. Ya. Nah, di Bandung terlalu banyak konsep-konsep yang Keren. natural. Jadi kita sering nongkrong di situ, terus terinspirasi juga dari sana. Salah satu kita, mungkin kalau bahannya, kalau kita ambil dari sana kan susah. Ya. Jadi kita di sini nggak ada, kita ide begini, tetapi bahannya belum tentu ada. Jadi kita manfaatkan bahan yang ada di sini, Oke. yang ada di khususnya di Kisaran ataupun di Medan. Kebetulan saya ada di Medan ya. Medan. Jadi banyak kawan di Medan, banyak kita tahu tempat-tempat Kasih rekomendasi lah ya. bahan-bahan itu diambil lah. Oke, ini kan Om banyak menggunakan beberapa top table-nya ini menggunakan kayu pabrikan nih, ya kan? Yang ngerjain Om sendiri atau bawa anggota atau memang tukang untuk ngetamnya, terus maku-makunya gitu. Om sendiri kah? Ya, saya sendiri. Semua sendiri. Semua sendiri. Kecuali las. Las doang. Las itu kebetulan memang kita ada alatnya, sediakan alatnya. Oh gitu. Bisa alatnya, tapi untuk las kita memang nggak berani coba-coba. Cuman hanya dia tugasnya hanya las, tapi konsep semua. Saya desain di komputer. Saya semuanya desain di komputer Desain dulu. komputer. Desain komputer, saya menggunakan SketchUp yang SketchUp. standar ya, Ya, standar. Saya buat bentuk, saya pakai tukang las sesuai dengan konsep kita gitu. Oh. Sesuai dengan gambar. Benar. Hanya ngelas saja. Ini kan menggunakan kayu apa aja nih Om? Ini kan John Pinger ini kayu SK hutan, kayu rambung. Nah, yang lain kan saya lihat ini memang pakai kayu jati Belanda. Ya. Berarti pakai janda ya? Singkatannya janda. Sebenarnya sih bukan nama istilahnya aja jati Belanda ya. Ya. Sebenarnya ini kan kayu pinus, tapi Ya, kayu betul. pinus berasal dari kebetulan saya ambil ini dari Eropa. Dari Eropa. Sama yang saya tahu waktu penjualnya ini ada 2 jenis kayu jati Belanda, satu Ya. Asia, satu Eropa. Mungkin motif Eropa ini kan motifnya serat-seratnya tuh agak lebih Ya, bagus ya. Dan lebih putih lebih dia. putih dia. Nah, jadi makanya saya ambil yang Eropa punya. Jadi kawan-kawan, sebenarnya kayu jati Belanda itu adalah kayu pinus yang ada di Eropa. Nah, dulu sejarahnya orang Belanda datang ke Indonesia dengan membawa kayu pinus. Jadi pinus itu di Eropa, di Indonesia jati Belanda. Seratnya mirip sama jati yang ada di Indonesia. Atau lebih senalanya kalau istilahnya ini kayu palet ya. Kayu palet. Kayu palet yang untuk di kontainer Recycle. recycle kayu palet kemudian diisikan lagi. Nah, kalau untuk konsepnya ini awalnya memang sudah terpikir seperti ini atau ada konsep awal yang Om pikirkan? Belum. Sini sesuai dengan perkembangan.
ada konsep awal, tetap kita pakai kayu jati Belanda. Oke. Nah, jadi makanya saya buat bentuk susunan besinya ini bermacam-macam ya, bermotif-motif. Bermotif-motif. Jadi sesuai dengan perkembangan ya. Jadi pada saat itu kita hanya skala kecil, maksudnya hanya warung kopi aja, dengan ukuran luas sekitar 4 kali 8 meter saya ambil, sama dengan di luar. Jadi susunannya hanya seperti itu. Tapi sesuai dengan perkembangan, kita bikin melebar, kita jebol sebelah. Jadi otomatis dengan luas yang berbeda, otomatis lebih banyak bangku yang kita siapkan. Jadi makanya saya bikin bermacam-macam motif, jenis bangkunya. Nah, di belakang masih ada ruangan. Kira-kira konsep apa lagi nih yang bakal Om buat di belakang? Ada rencana, sesuai dengan pasar juga ya. Iya. Juga dengan pasar. Sekarang ini kita mau cari pelanggan itu anak muda. Oke. Ya, untuk kalangan umur usia dewasa ke atas ya, itu kita mungkin sudah ada pelanggan. Tapi untuk yang kalangan yang masih muda, ABG, terutama ABG lah. ABG. Nah, kadang-kadang mereka kan kalau di sini semua rame, kan mereka segan bergabung. Benar. Jadi saya masuk konsep arah ke belakang, ruangan tengah. Gitu. Kemudian ya, kalau mungkin nextnya lagi, kalau memang kita ada rezeki, kalau memang pelanggan cukup, kita akan perluas lagi ke belakang tempat tamannya ada di belakang. Ada taman juga. Berarti bisa buat ruang meeting juga dong, Om? Bisa. Ya. Tapi Jadi membutuhkan step ya. Oke, jadi kawan-kawan yang penasaran langsung aja ke stasiun kopi. Yang untuk buat meeting nanti langsung aja deh tanya sama Om Sudar apakah sudah ready atau belum. Karena tempatnya paling asik nih ya kawan-kawan. Yang pertama yang saya lihat adalah konsepnya senada, mulai dari dinding, terus furnitur perkayuannya, juga untuk lantai atas atau langit-langitnya itu menggunakan apa namanya Om? PVC. PVC. Jadi kesan modern dapat, kesan klasik dapat, kesan apa lagi ya? Kayaknya semuanya tuh di sini ya. Jadi mengemix atau memperpadukan antara semua unsur ya. Jadi Om Sudar, thank you banget. Semoga tetap jaya. Amin. Ramai pelanggannya, Amin. terutama saya pastinya. Amin. Sering nongkrong di sini karena Pasti ada lah live ya. musik juga. Ada Ada live musik. Oke, segitu aja dulu. Mau tahu luasnya atau rasa kopinya, kalian bisa langsung aja datang ke si Umbut-Umbut baru ya Om ya. Si Umbut-Umbut baru setelah Rumah Jamur. Oke, thank you Om Sudar, gini ditong. Oke. Goodbye.